Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirfan. Saya akan menjelaskan sesuai dengan mata kuliah adik-adik sekalian, komputer radiografi, yang saat ini untuk menjelaskan mengenai aplikasi CR, komputer radiografi. CR yang ada di prodi radiologi kebetulan adalah merek APFA dengan tipe CR12X. CR ini terdiri dari digitizer, kemudian seperangkat workpiece swap dengan CPU dan monitor. Aksesoris penunjang adalah kaset terbagi 4 ukuran, ditambah dengan penunjang lain adalah printer. SOP, Standard Operation Procedure, untuk penggunaan CR adalah: pastikan aliran listrik sudah terkoneksi antara digitizer dengan workstation dengan power listriknya itu 220, dengan cara menyalakan dengan tombol on off pada CR. Kemudian kita tekan tombol on off-nya CPU pada workstation dengan monitor yang sudah kita tekan, sambil kita menunggu aliran listrik yang masuk ke dalam digitizer dengan CPU yang sudah kita nyalakan. Apabila dalam monitor nampak seperti ini, cukup kita menekan dengan OK. Kemudian masukkan username dan password yang selama ini kita sudah menggunakan di prodi radiologi. Klik OK. Seperti inilah nampak di monitor yang ada pada workstation. Sambil menunggu dengan warna hijau yang sudah menyala, berarti digitizer dengan CPU workstation sudah siap kita melakukan pengambilan proses penggambaran. Dan jangan lupa untuk menyalakan printer yang ada di sini, cukup menekan power on off-nya yang ada di sini. Dalam prodi radiologi ada 2 dengan ukuran 10x12, tetapi dibantu dengan peralatan yang ada ini. Dan ingat, kunciannya ada di sini, dia harus sesuaikan dengan pengunci yang ada di sini. Dan ini harus menghadap ke depan, tidak boleh terbalik. Caranya tinggal kita memasukkannya, kemudian klopkan di sini. Ini sudah siap kita proses untuk pengambilan gambar. Kaset yang sudah kita expose, pada saat kita untuk memasukkan ke CR, ingat tanda panah dia harus yang menghadap ke dalam, atau lebih tepatnya lagi tempat memasukkannya ID flat yang ada di sini, atau tempat keluar masuknya ID flat yang ada dalam kaset ini. Sebelum kita memasukkan ke dalam CR, kita menekan dulu aplikasi NX-nya yang ada di monitor. Kemudian untuk pasien baru, kita klik New Exam. Isi nama pasien, last name ini adalah nama belakang. Kemudian first name ini adalah nama depan. Pasien ID ini adalah nomor medical atau rekor yang ada di rumah sakit, misalnya 001. Kemudian tulis tanggal lahir dan bulan beserta tahun. Jenis kelamin adalah misalnya laki-laki. Kemudian komen ini adalah pengisian untuk dokter radiolognya ataupun radiografer. Ini adalah proses untuk siap melakukan pemindahan gambar pada kaset yang sudah diekspos. Klik OK.
pada kaset yang sudah ada dengan posisi kepala. Posisi yang dilakukan adalah posisi AP, pilih spool AP, kemudian klik OK. Proses inilah ini adalah kaset yang digunakan proyeksi kepala dengan posisi AP. Cara memasukkannya, ingat ini lihat ID plate-nya untuk keluar masuknya. Kita sesuaikan yang ada di sini. Kemudian kita menekan secara tegak lurus sambil bunyi klak dan lampu berkedap-kedip. Kedap-kedip lampunya ini adalah menandakan bahwa proses pemindahan dari expose pada kaset yang sudah diberikan pada ID plate ini kemudian dikelola dalam digitizer dan akan dilanjutkan oleh workstation yang ditangkap oleh monitor ini sendiri. Seperti inilah nampaknya. Dengan posisi yang ada saat ini yang kita lihat, baik itu dia miring kanan atau miring ke kiri ataupun terbalik dengan sebaliknya, kita bisa dapat mengatur posisi gambar yang ada di sini dengan menekan editing. Nah, sekarang CR-nya ini sudah menandakan lampu hijau, berarti proses pemindahan gambar sudah selesai. Cara mengeluarkan kaset adalah dengan menekan tombol yang sudah ada di dalam CR-nya, kemudian kita tarik kasetnya. Ini sudah selesai proses pengambilan gambar. Selanjutnya kita melakukan editing gambar dengan cara klik editing. Kemudian karena gambar ini menghadap ke bawah, kita bisa milih dengan klik rotation. Tanda ini pun juga bisa kita milih seperti ini supaya dia vertikal. Kemudian tanda R adalah L dan L ini adalah marker. Kita ambil contoh posisi kanan, kita klik baru tekan di sini. Kemudian gambar kepala itu adalah kita harus membutuhkan detail yang sangat bagus dan ada pada layar monitor dengan menekan adjust window levels. Tandanya seperti ini, kita tinggal klik. Kemudian kita ini bisa arahkan naik turun mundur dari kursor yang ada pada monitor. Oke. Gambar ini kalau kita sudah anggap selesai, kita klik selesai. Dalam pemeriksaan kepala dilakukan dua proyeksi. Yang salah satunya tadi adalah dengan proyeksi AP, yang kali ini dengan menggunakan proyeksi lateral. Sebelum kita memasukkan digitizer, terlebih dahulu kita melakukan edit dulu di sini dengan menekan examination, kemudian ID di image. Kemudian pemeriksaan kepala ini tetap kita klik dengan mencari posisinya adalah lateral. Kita klik full lateral, kemudian klik OK. Tanda ini sudah siap menerima proses pemindahan gambar pada kaset yang sudah terekspos. Kemudian kita masukkan kaset secara tegak lurus sambil bunyi klek dan tanda kedap-kedip lampu dari CR menandakan bahwa proses pemindahan gambar yang sudah terekspos akan dikelola oleh digitizer yang ada dalam proses digitizer ini, yang kemudian akan dipindahkan ke workstation yang sudah disediakan. Kurang lebih 10-15 detik hasil gambar akan terlihat nampak.
Setelah gambar hasil pada workstation sudah nampak, si R akan mengelola untuk mengembalikan ID flat masuk kembali ke dalam kaset yang sebelumnya sudah ada dalam si R ini sendiri. Nah, dengan lampu hijau artinya kaset si R ini sudah bisa kita lepas dengan cara menekan tombol yang ada di sisi kiri, kemudian kita tarik kasetnya. Proses pemindahan sudah selesai. Kita lanjutkan dengan mengedit dari gambar posisi lateral. Caranya, klik editing. Kemudian, karena ini sudah posisi lateral, kita tinggal memilih yang ada di sini. Kita bisa memilih untuk rotation supaya posisinya seperti yang kita harapkan. Kemudian kita memilih marker left lateral kiri, baru kita klik bagian kiri. Nah, kalau misalnya gambar ini belum sedetail apa yang kita harapkan, kita bisa mengatur kontrasnya dengan menekan adjust window level, kemudian kita pilih sesuai dengan kontras yang diinginkan. Misalnya seperti ini, tinggal kita klik. Proses pengambilan gambar sudah selesai, dan ini tinggal kita menyatukan dari dua hasil gambar yang ada pada pemeriksaan ini. Tahap selanjutnya, menyatukan dua gambar dalam satu film dengan cara klik pilihan yang ada di sini, kemudian pilih yang horizontal pembagian dua, kursor yang ada gambar satu tinggal klik bawa ke sini, kemudian satu lagi simpan di sini. Nah, ini sudah ada dua gambar yang kita sudah ambil dari dua kali proses pemindahan gambar dijadikan dalam satu film. Bila mana ini sudah selesai dan kita menginginkan untuk kita lakukan print out, tekan memilih print, sesuaikan dengan printer yang ada di dalam printer ukuran, misalnya 10x12, kemudian kita klik print. Apabila gambar yang kedua ini sudah kita satukan dalam satu form, ini pun masih bisa kita edit dengan cara tekan gambar yang kita mau edit, misalnya yang sebelah kiri kanan, cukup menekan adjust window level, kemudian kita atur. Setelah gambar hasil pada workstation sudah nampak, si R akan mengelola untuk mengembalikan ID flat masuk kembali ke dalam kaset yang sebelumnya sudah ada dalam si R ini sendiri. Nah, dengan lampu hijau artinya kaset si R ini sudah bisa kita lepas dengan cara menekan tombol yang ada di sisi kiri, kemudian kita tarik kasetnya. Proses pemindahan sudah selesai. Kita lanjutkan dengan mengedit dari gambar posisi lateral. Caranya, klik editing. Kemudian, karena ini sudah posisi lateral, kita tinggal memilih gambar yang ada di sini. Kita bisa memilih untuk rotation supaya posisinya seperti yang kita harapkan. Kemudian kita memilih marker left lateral kiri, baru kita klik bagian kiri. Nah, kalau misalnya gambar ini belum sedetail apa yang kita harapkan, kita bisa mengatur kontrasnya dengan menekan adjust window level, kemudian kita pilih sesuai dengan kontras yang diinginkan. Misalnya seperti ini, tinggal kita klik. Proses pengambilan gambar sudah selesai, dan ini tinggal kita menyatukan dari dua hasil gambar yang ada pada pemeriksaan ini. Oke. Tahap selanjutnya, menyatukan dua gambar dalam satu film dengan cara klik pilihan yang ada di sini, kemudian pilih yang horizontal pembagian dua, kursor yang ada gambar satu tinggal klik bawa ke sini, kemudian satu lagi simpan di sini. Nah, ini sudah ada dua gambar yang kita sudah ambil dari dua kali proses pemindahan gambar dijadikan dalam satu film.
bila mana ini sudah selesai dan kita menginginkan untuk kita lakukan print out, tekan memilih print, sesuaikan dengan printer yang ada di dalam printer ukuran, misalnya 10 x 12, kemudian kita klik print.